Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Merupakan cover depan dari Big Book ini. Kemudian saya pakai kalender bekas yang sudah tidak digunakan. Ini merupakan slot untuk penempatan tokoh-tokohnya. Yang pertama, monyet si ceria. Yang kedua, jerapah si periang. Yang ketiga, burung kakak tua si aktif. Dan terakhir, pasti kalian tahu kan, ini si kancil yang punya banyak ide. Seperti ini dan seterusnya. Kemudian ini halaman pertama. Di balik halaman pertama ini saya tempatin buat sinopsis cerita untuk halaman kedua. Ini juga seperti halaman sebelumnya. Kalian bisa hias sendiri sekreatif mungkin ya. Kemudian ini saya jadikan tempat buat pesan atau amanat dari cerita rumah impian ini. Bisa kalian hias sendiri sekreatif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama aku Nurafa Nadilah dari kelas 4 APG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Hari ini aku mau ngenalin ke kalian metode bercerita untuk anak usia dini. Nah, medianya itu namanya Big Book. Kemarin aku udah buat kayak gini. Metode bercerita ini sangat bagus dan sangat cocok untuk anak usia dini dalam mengembangkan kognitif anak, kreativitas maupun bahasa dan sosial emosional, tapi itu tergantung dari isi ceritanya. Jadi saya itu mengambil tema lingkunganku dan subtemanya itu rumah. Jadi saya pakai judul Rumah Impian, yang dimana ceritanya itu ada 4 ekor hewan yang tinggal di hutan. Mereka itu bersahabat kan. Kemudian mereka itu rumahnya berjauhan, dan nanti itu salah satu dari mereka memiliki ide untuk membuat rumah agar mereka selalu dekat dan selalu berkumpul setiap saat gitu. Book adalah media untuk strategi pembelajaran yang dilakukan melalui metode bercerita. Jadi Big Book ini tuh sebenarnya mudah dibuat ya teman-teman, karena kalian bisa menggunakan karton maupun kardus bekas. Terus kalian hias sendiri pakai krayon ataupun spidol yang kreasikan sendiri ya teman. Terus Rumah Impian. Tada! Ini itu tempat tokoh-tokohnya ya. Jadi kita ambil langsung. Yang pertama itu, di sebuah hutan tinggallah 4 ekor hewan. Yang pertama ada kancil, burung kakak tua, monyet, dan jerapah. Mereka berteman dengan baik
Tapi sayang nih teman-teman, rumah mereka berjauhan. Aduh, kasihan ya. Mereka setiap hari bermain bersama dan mencari makan serta bekerja bersama-sama. Kemudian suatu pagi saat mereka sedang bermain, tiba-tiba Kancil memunculkan ide yang sangat cemerlang. Di saat mereka menunggu, di sana sudah ada kancil dan burung. Mereka menunggu monyet dan jerapah sangat lama teman-teman, karena rumah mereka kan jauh tuh, berjauhan. Jadi dan rumah jerapah itu paling jauh, jadi mereka harus saling menunggu. Aduh, mana ya, kata si burung. Iya nih, lama sekali. Terus tidak lama kemudian jerapah dan monyet pun datang. Mereka berkumpul. Terus kemudian si burung kakak tua mengomel, kok kalian lama sih? Kita kan sudah menunggu dari tadi. Kemudian si jerapah dan monyet berkata, iya maaf, lama soalnya tadi kita tuh capek, karena kan kamu tahu sendiri, ya kan jerapah, rumah kita kan jauh. Iya bener. Teman-teman, aku punya ide. Wah, apa tuh? Gimana kalau kita buat rumah saja yang berdekatan, supaya kita kalau mau main tidak perlu menunggu lama. Wah, setuju. Setuju banget tuh. Jadi kita tuh nggak perlu jauh-jauh ya kalau mau main bersama. Nah, iya. Pokoknya rumah aku itu harus yang tinggi supaya aku bisa masuk. Kalau aku sih pengennya yang di pohon rindang supaya aku tidak kepanasan. Hah, itu semua tidak penting. Yang penting itu ada pintunya supaya kita bisa keluar dan masuk rumah. Setelah mereka mendengar perkataan burung kakak tua tersebut, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ya iyalah, masa nggak ada pintu? Pintu kan emang yang paling penting, tapi juga ada atapnya ya, supaya kita tidak kepanasan, kehujanan, dan lainnya. Berarti kita harus buat 4 rumah. 1 untukku, 1 untuk jerapah, dan 1 lagi untuk monyet dan kakak tua. Kemudian keesokan harinya hutan tampak kesibukan. Kancil dan teman-temannya mulai mengumpulkan kayu, batu, dan lainnya untuk membangun rumah impian mereka. Ayo bawa kayunya, bawa. Mana? Sesekali terdengar suara monyet mengetuk palu. Tok, tok, tok. Kemudian mereka sangat senang dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak merasa lelah karena mereka dalam melakukannya itu dengan hati yang senang dan gembira. Kemudian mereka juga selalu menyanyi bersama. Ini rumahku, indah sekali. Buatku main bersama
Gimana kalau kita ulangi sekali lagi? Ayo teman-teman. 1, 2, 3. Oh iya, kalian yang tepuk tangan ya. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini rumahku, ini rumahku, indah sekali. Buatku main bersama kawan dan sangat nyaman. Hore! Nah, kemudian setelah 3 hari, rumah mereka pun jadi. Alhamdulillah ya teman-teman, rumah kita akhirnya jadi juga. Iya, aku juga senang banget. Bisa jadi, sekarang kita jadi bisa dekat terus. Setiap hari mereka selalu membersihkan rumah mereka supaya tidak ada debu dan kotoran. Jadi rumah mereka selalu bersih. Setelah rumah mereka berdekatan, mereka jadi bisa saling menjaga dan bersatu dan lebih kuat juga teman-teman untuk menghadapi musuh. Teman-teman masih ingat nggak bagian-bagian penting dari rumah yang harus ada? Masih? Yang pertama apa? Atap. Benar. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tidak kehujanan, kepanasan, dan lainnya. Terus yang kedua, pintu. Kenapa ada pintu? Kenapa harus ada pintu teman-teman? Iya benar, supaya kita bisa masuk rumah dan keluar rumah. Kalau tidak ada pintu, gimana kita mau masuk ke rumah, ya kan? Nanti kita malahan kehujanan di luar. Terus kemudian dia pembelajaran ini sangat berguna untuk anak usia dini untuk meningkatkan kecerdasan kognitif anak dan daya imajinasi anak juga, karena anak juga selain nanti ada gambarannya langsung, mereka juga mengira-ngira gitu, mengangan-angan apa yang terjadi, bagaimana situasi di dalam cerita tersebut. Kemudian itu juga cerita ini juga mengandung makna gitu, kalau kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong. Jadi hal itu meningkatkan sosial emosional mereka juga. Kemudian kita harus tetap mengucap rasa syukur atas apa yang telah kita kerjakan dan kita dapat. Nah, hal itu meningkatkan nilai moral dan agama anak. Nah, untuk mengakhiri sesi pertemuan kali ini, yuk kita sama-sama nyanyi lagi yang tadi ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini rumahku indah sekali, bersih setiap hari, tempatku main bersama kawan, bersih dan nyaman. Pesan dari cerita ini itu, nah ini pesannya itu di sini ya teman-teman. Sebagai makhluk hidup, kita harus saling tolong menolong dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kita di masa pandemi ini harus selalu menjaga kebersihan rumah ya teman-teman. Dan juga kalau kita mau bepergian keluar rumah harus selalu pakai masker dan jangan lupa cuci tangan supaya kita terhindar dari kuman. Nah, sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan kalian jaga kesehatan terus ya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.